Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arisaka Prasetya Official. Di video yang pertama kita sudah membahas bagaimana pengertian dan kelebihan pembuatan komik pembelajaran. Di video yang kedua kita sudah membahas tentang cara untuk membuat skrip yang paling mudah menggunakan bantuan ChatGPT. Dan di video yang ketiga ini kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara membuat komik pembelajaran yang menarik menggunakan Canva. Sebelum kita belajar untuk membuat komik menggunakan Canva, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat komik. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa media pembelajaran komik adalah sarana untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan dan merangsang pikiran siswa melalui gambar yang berbentuk cerita serta bersifat sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Ada beberapa kendala ketika kita membuat sebuah komik pembelajaran. Apa saja kesulitan dalam membuat komik tersebut? Yang pertama, jelas kita akan bingung kalau kita nggak punya gambaran gitu ya, dalam menyusun skrip atau cerita, bagaimana kita menyusun naskah atau dialog dan menggambar karakternya. Maka melalui diklat ini kami akan memberikan beberapa solusi, yaitu menggunakan ChatGPT dan Canva untuk mempermudah dalam pembuatan komik. Dalam menyusun skrip atau cerita, kita bisa bertanya pada ChatGPT. Sudah kita lakukan ya pada di video yang kedua kemarin. Kemudian menyusun naskah dialog, yaitu bisa menggunakan bantuan ChatGPT juga. Bagaimana dengan karakternya? Kita bisa menggunakan elemen-elemen yang ada dalam Canva. Baik, ini adalah langkah-langkah dalam menyusun atau membuat komik pembelajaran. Yang pertama, tentukan dulu menentukan materi dan yang akan dibuat dalam media komik pembelajarannya. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk meminta ChatGPT dalam membuat skrip dan dialognya. Yang terakhir yaitu mendesain komik di Canva sesuai dengan skrip yang dibuatkan oleh ChatGPT. Nah, di langkah yang pertama kita sudah menentukan, di langkah yang kedua kita sudah membuat skrip melalui ChatGPT, dan di langkah yang terakhir ini kita akan mendesain komik menggunakan Canva. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dalam istilah komik itu ada istilah panel. Apa sih panel itu? Jadi kalau misalkan dalam sebuah satu halaman itu ada seperti ini, maka ini Bapak Ibu 1, 2, 3 semacam kotaan-kotaan ini dinamakan sebagai panel. Sedangkan kumpulan dari panel disebut sebagai halaman. Untuk diklat kali ini Bapak Ibu bisa menggunakan satu halaman satu panel boleh, satu halaman dua panel boleh, atau satu halaman sampai 5-6 panel juga boleh ya. Jadi panel itu adalah batas yang merangkum suatu adegan atau bingkai dalam cerita komik. Satu halaman komik bisa berisi banyak panel, dan satu panel ini dapat memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Jumlah maksimal panel komik dalam satu lembar atau satu halaman biasanya 8 panel, sedangkan minimalnya yaitu satu panel. Silakan nanti Bapak Ibu untuk menentukan sendiri, bikin satu halaman satu panel atau mungkin bisa sampai 8 panel juga boleh ya, bebas. Nah, ada juga yang perlu kita perhatikan bagaimana kita dalam pengambilan gambar dalam sebuah komik. Saat membuat komik, kita juga harus memperhatikan kapan mengambil gambar jarak dekat, jarak tengah, atau jarak jauh. Berikut adalah beberapa ilustrasi pengambilan gambar. Contoh, jadi untuk gambar jarak dekat, kita memperlihatkan mimik wajah atau raut wajah. Kepala karakter menempati sebagian besar panel. Ini digunakan untuk mengungkapkan emosi melalui ekspresi wajah. Sedangkan untuk gambar tengah, itu terlihat subjek dilihat dari pinggang ke atas. Ini menunjukkan emosi melalui ekspresi wajah serta bahasa tubuh. Sedangkan gambar jauh, ini memperlihatkan seluruh tubuh karakter terlihat serta beberapa latar. Itu menunjukkan karakter sedang di mana atau karakter sedang bersama siapa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bisa memilih sendiri untuk pemilihan gambarnya, mau gambar jarak dekat yang seperti apa nanti dalam cerita komiknya, kalau memilih gambar tengah seperti apa, dan memilih gambar jauh seperti apa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya akan jelaskan istilah balon atau teks ya. Jadi balon teks atau dikenal sebagai cloud ya, itu adalah
ada beberapa jenis dalam cloud atau balon teks ini. Yang pertama adalah balon untuk percakapan normal. Ini biasanya berbentuk kotak atau berbentuk bulat, tegas ya, seperti itu, biasa seperti ini. Balon teks berpikir. Nah, ini tidak menggunakan kata-kata, tapi ujungnya tidak lancip, tapi ada kayak seperti bendol-bendol ya. Itu yang berpikir. Atau balon teks cerita. Aku tidak sabar lagi ya. Ini biasanya untuk menunjukkan ungkapan ya, seperti itu. Awas, ini tidak ada ujungnya. Ini adalah balon teks berteriak ya. Kemudian juga ada balon teks dari alat elektronik ya, seperti radio, speaker, telepon, robot, dan lain-lain. Ini biasanya menggunakan cloud-nya atau balonnya itu seperti persegi, Bapak Ibu, seperti itu. Sedangkan untuk balon teks berbisik itu sama seperti balon teks percakapan normal, tapi dia garisnya tidak tegas alias kayak seret-seret-seret. Itu seperti itu. Sedangkan balon teks suara bergetar atau melemah itu biasanya untuk pinggir-pinggirnya itu seperti kayak absurd gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Sedangkan balon teks suara serak atau kesannya horor itu dibikin seperti ini ya, akan kumakan kau. Seperti itu. Nah, ini ya, ini juga Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ya dalam teori balon teks ini. Tapi kalau nanti seandainya di Canva nggak menemukan ya, kita gunakan saja seperti percakapan ya, seperti itu. Tapi secara teori Bapak Ibu harus sudah tahu ya, di balon teks itu ada beberapa macam, ada yang percakapan, ada teks berpikir, ada teks ceria, ada teks berteriak, kemudian ada teks berbisik, ada suara dari alat komunikasi ya, atau alat-alat tertentu, ada balon teks suara bergetar ataupun suara horor ya. Itu Bapak Ibu, itu adalah untuk teksnya. Baik, sekarang kita akan mencoba langsung membuat yang namanya komik menggunakan aplikasi atau website Canva ya. Nah, mengapa kok menggunakan Canva? Banyak sekali Bapak Ibu, sebenarnya kita itu bisa menggunakan banyak ya website yang bisa dipakai untuk membuat komik, tapi untuk pelatihan ini kita menggunakan Canva. Karena Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, komik ya, dan konten visual lainnya. Aplikasi Canva ini juga menyediakan beragam contoh desain atau template dan juga elemen untuk digunakan. Canva terdiri dari dua jenis layanan, yang gratis maupun yang berbayar. Saya tunjukkan dulu Bapak Ibu mengenai jenis-jenis akun Canva. Jadi ada akun Canva gratis yang saya gunakan nanti, yang sering saya gunakan ya, itu biasanya Canva gratis ini. Itu ada beberapa kelebihannya di gratis ini ya, ada 250.000 tambah template gratis, 100 lebih ya jenis desain atau kiriman media sosial, slide presentasi dan sebagainya. Ada ratusan ribu foto dan grafis gratis ya. Kemudian bisa mengundang anggota ke tim Anda, berkolaborasi dan memberikan komentar secara real time. Kemudian ada 5 GB penyimpanan cloud. Itu untuk yang gratis. Nah, terus yang berbayar atau pro ya, ini selain gratis juga ada kelebihan ya. Semua itu ada di paket gratis ya, kemudian ditambah dengan 100 juta lebih ya foto atau stok video, audio, dan grafis premium. Ada 610.000 lebih template gratis, bisa menghapus latar belakang. Wah, ini Bapak Ibu, ini yang sayang ya, kalau kita pakai akun gratisan nggak bisa ya, ini harus berbayar. Kemudian bisa mengubah ukuran desain tanpa batas ya, menyimpan desain sebagai template, ada 100 GB penyimpanan cloud, dan ada menjadwal konten media untuk menjadwalkan konten media sosial ke 8 platform, bisa membagikan ya ke media sosial sampai 8 platform. Nah, ada juga itu yang namanya Canva Edu yang kemarin waktu pandemi lagi booming ya, yaitu sebuah akun yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu menggunakan
Canva Edu menggunakan belajar.id ya. Itu adalah akun gratis untuk guru dan siswa ya. Walaupun dalam prakteknya biasanya tidak banyak siswa yang menggunakan akun Edu ini karena mungkin emailnya nggak di-share sama sekolah atau apa seperti itu ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ada Canva Pro dan Canva Edu, juga ada Canva gratis. Nanti saya akan mencontohkan yang menggunakan Canva gratis dan Canva Edu ya, karena kebetulan saya nggak punya akun Pro seperti itu. Nah, kenapa kok membuat komik menggunakan Canva? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Yang pertama jelas, yaitu mudah dalam penggunaannya, tinggal drag and drop saja. Tersedia banyak template komik yang bisa kita gunakan. Tersedia banyak elemen untuk komik yang bisa kita gunakan seperti background, gelembung, teks, karakter, tokoh, kemudian teks tulisan dan sebagainya. Dan bisa langsung di-download menjadi PDF, image, bahkan kita nanti akan mempraktekkan menjadi flipbook ya Bapak Ibu. Nah, nanti guru bisa juga menggunakan fasilitas Canva for Education secara gratis dengan akun belajar.id. Nah, itu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk bikin komik menggunakan Canva ini ya. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke akun Canva-nya ya. Ini adalah tanda dari dashboard dari akun Canva, canva.com atau canva.id. Itu sudah ada seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan kalau ini sudah masuk ke akun kita ya, Aris Prasetya ini. Berarti sudah masuk ya. Nah, untuk bagaimana cara masuknya mudah Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal login atau sign up kalau belum punya, kemudian masuk menggunakan akun Gmail atau Google-nya Bapak Ibu juga bisa ya. Baik, untuk membuat komik pelajaran menggunakan Canva ini, saya akan menunjukkan caranya ada dua ya. Cara pertama adalah menggunakan template, cara kedua nanti menggunakan kosongan ya. Oke, cara yang pertama kita bisa mengetikkan langsung di sini Bapak Ibu seperti ini ya, komik gitu aja. Nah, maka di sini akan banyak sekali template-template komik. Nah, pastikan jika Bapak Ibu nanti menggunakan akun yang free atau akun biasa ya, itu jangan pilih yang seperti ini Edu atau bahkan ada tulisan RP gitu ya, itu jangan ya, karena apa, itu berbayar. Nah, sedangkan Bapak Ibu nanti kalau yang menggunakan akunnya sudah pakai akun Edu atau yang dikasih pakai email sekolah, nah tinggal pilih aja bebas ya, di sini sudah bisa dipakai. Nah, cara berikutnya Bapak Ibu nanti kita akan mempraktekkan dulu ya pakai template yang ada. Nanti kita bisa menggunakan desain kosong ya. Oke, kita praktekkan dulu untuk yang cara yang pertama. Kita akan bikin sebuah komik pelajaran dengan satu halaman itu mungkin ada 4 panel ya, seperti itu. Oke, kita akan coba 4 panel atau 2 panel. Kita bisa pilih aja Bapak Ibu, tinggal satu ya. Misalkan kita pilih ini. Nah, tinggal diklik saja seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga akan ditawari nanti di bawahnya ini yang biasanya seperti ini ada yang serupa yang mana ya, di sini juga banyak pilihannya. Kalau Bapak Ibu pengen yang ini saja, maka tinggal klik sesuaikan template ini, tinggal diklik saja. Nah, seperti itu. Maka nanti Bapak Ibu akan dibawa ke lembar kerjanya Canva. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu menu-menu yang ada di lembar kerja ya. Jadi desain ya, kiri atas ini adalah beberapa kumpulan desain atau template yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu ya. Terus kemudian elemen ini adalah bagian-bagian yang bisa diinsertkan ke dalam scene atau halaman atau panel ya. Teks ini adalah tambahan teks yang bisa kita masukkan, entah itu nanti mengganti teks atau menambahkan teks, itu menggunakan teks. Unggahan ini adalah kita bisa memasukkan gambar-gambar. Kalau seandainya kita mau cari gambar di Canva itu terlalu lama, bahkan mungkin nggak akurat gitu ya gambar yang kita cari, maka kita bisa mengunggah langsung dengan cara klik unggah file, masukkan file-file yang kita punya dari komputer masuk ke sini seperti itu. Gambar ini adalah coret-coret ya, menambah coretan-coretan dalam gambar atau produk yang kita buat seperti itu. Nah, sedangkan proyek ini adalah kumpulan dari apa yang sudah pernah kita lakukan ya. Ini Bapak Ibu, ini contoh yang dulu pernah saya bikin ada di sini. Sedangkan aplikasi ini adalah tambahan dari Canva, misalkan bikin teks to gambar dan sebagainya, itu ada ya, tambahan-tambahan dari
Canva. Baik, sekarang kita akan coba untuk membuat atau mengedit dari template yang sudah ada. Template yang sudah kita pilih tadi ini Bapak Ibu, ternyata ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 halaman, di mana setiap halamannya beda-beda. Nah, maksudnya adalah kita bisa menggunakan tokoh-tokoh yang ada di sini, tinggal diklik kita copy. Nah, salin gitu aja Bapak Ibu ya, tinggal disalin nanti dimasukkan. Kemudian kita juga bisa Bapak Ibu menggunakan contoh ini langsung diedit di sini juga bisa, atau kita mempraktekkan di sini untuk apa namanya? Mempraktekkan memasukkan tokoh ini dimasukkan ke sini. Nah, kalau misalkan butuh cloud-nya, nah kebetulan cloud-nya nggak semua ada ya Bapak Ibu ya, hanya ada cloud untuk percakapan. Ini juga percakapan, semua hampir percakapan, kecuali ini untuk mesin ya, seperti itu, kotak ya, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan coba untuk mengeditnya. Yang pertama kita edit aja langsung ya, misalkan ini ya, tinggal diklik saja. Untuk yang tulisan di atas kita rubah menjadi judul Bapak Ibu. Misalkan judulnya tanya sejarah. Nah, misalkan seperti itu. Jika Bapak Ibu melihat ini terlalu kecil, kita bisa membesarkan. Ini ya, ada seperti persen ini ya, perbesar, kita tinggal geser aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah pada suatu hari. Oh, jangan. Di sebuah tempat. Nah, sangat seperti itu ya. Ini kita ganti menjadi, kita gedein dulu Bapak Ibu yang biar kelihatan ya. Jadi kamu tahu tentang proklamasi? Nah, sangat seperti itu. Bertanya gitu ya. Nah, kita bisa mengatur Bapak Ibu, ini bisa kita gedein biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kita bisa juga teks ini kita geser-geser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dijawab sama dia. Aku kurang paham. Gimana kalau kita tanya ke Pak Rudi? Nah, sangat seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada percakapannya. Oke. Nah, biar nanti antar panel ini bisa ada tandanya, kita bisa nambahi Bapak Ibu di sini teks ya, atau kita tambahi teks 1 misalnya gitu ya. Kita tambahkan ini aja, subjudul 1 seperti ini. Nah, kita geser ke sini. Nah, nanti biar tahu ini kita bikin 2. Di sini kita copy aja, tinggal diklik kanan, salin, tempel. Nah, tinggal kita geser di sini, kita rubah menjadi 2. Nah, beres deh. Di rumah Pak Rudi. Nah, sama seperti itu. Pak Rudi, proklamasi itu apa sih? Nah, ini dia tanya ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Pak Rudinya menjawab, lah, kamu belum belajar ya? Kok gitu aja nggak tahu? Nah, ini kelihatan dari wajahnya ya. Dia agak marah gitu ya. Lah, kamu belum belajar ya? Kok gitu aja nggak tahu? Gitu ya. Nah, terus kita masuk ke scene 3. Nah, ini mungkin tokonya ini nggak cocok ya. Kalau misalkan ini kok lagi gitu ya. Nah, kita bisa hilangkan Bapak Ibu. Kita dengan cara klik tokonya, kita klik delete. Nah, ini juga kita klik delete seperti ini. Nah, kita rubah, ini kita copy. Nah, kita copy, taruh aja di bawah sini. Kita paste. Nah, seperti itu. Nah, beres deh. Kita gedein dikit. Ini teksnya agak di sini. Nah, kita rubah langsung. Proklamasi adalah puncak
perjuangan bangsa Indonesia dalam menuju kemerdekaan. Nah, misalkan seperti itu ya. Tanggalnya kapan, Pak? Nah, ini mungkin kita bisa bikin dua tokoh ya. Langsung aja tokoh yang pertama si ini ya. Ini kita hapus juga, nggak apa-apa. Nah, ini tokoh yang ini kita copy aja, taruh bawah. Nah, seperti ini. Terus biar nanti berhadapan-hadapan, kita bisa membalikkan. Nah, caranya gimana? Ini ada klik tulisan balik. Nah, balik secara horizontal atau vertikal? Horizontal. Nah, mudah sekali. Ini kita geser. Nah, seperti ini. Nah, ini sebelahnya si ini. Kita copy aja. Nah, copy paste di sini. Ini kalau mau di copy juga bisa. Kita salin. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita copy juga bisa. Salin, taruh sini. Nah, oke deh. Tanggalnya kapan, Pak? Nah, ini tokohnya siapa, Pak? Nah, ditanya terus ya. Tokohnya siapa saja, Pak? Ini anak yang nggak mau belajar, tanya-tanya terus ini sama gurunya. Ya, ini ya. Nah, ini adalah panel 3. Nah, kita copy yang 2 ini, kita copy, kita taruh sini. Nah, kita ganti panel 3. Oke, beres. Halaman 1 sudah selesai. Sekarang halaman 2, kalau Bapak Ibu pengen cepat ya, di halaman 2 ini kita bikin selesai langsung bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini ya, adegan ini kita copy saja. Nah, caranya salin atau duplikat satu halaman. Nah, otomatis ini panel 1, 2, 3 ada, panel halaman 2 kita tinggal rubah-rubah saja. Ini kan judulnya sudah nggak penting kan, kita hapus judulnya, kita delete. Kemudian mungkin pada bagian atas ini kita bisa delete juga. Nah, biar ada perubahan. Nah, kita delete. Nanti kita copy aja yang besar itu aja. Oke. Mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita hapus juga. Oke. Nah, sedangkan ini kita copy. Ini kita copy. Tinggal di copy saja. Lah. Nah, digeser ke atas. Ini kita kecilkan dulu biar enak notoi. Nah, sip. Ini kita bisa duplikat juga, taruh atas seperti ini. Ini kita duplikat juga bisa. Nah, ini juga bisa diduplikat. Oke. Ini mungkin agak gini, mepet. Nah, oke. Ini bisa diduplikat juga, cepat Bapak Ibu ya. Tuh. Ini juga bisa diduplikat. Nah, ini langsung aja Pak gurunya ngomong apa. Nah, ini diduplikat. Kita bikin 2 halaman contoh aja Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, ini melanjutkan tadi panel 3, berarti ini kita copy, kita duplikat. Waduh, keliru ya. Oke, nggak apa-apa, kita paste di sini. Nah, tadi ngambil di sini juga bisa harusnya. Saya tadi keliru. Nah, ini kan ada. Ini 4, ini panel 5. Sip. Iya, seperti ini. Ya, oke. Ini yang nggak dipakai bisa di delete. Kita hapus. Ini tokohnya kalau mau dipakai juga bisa dihapus. Ini kalau nggak dipakai bisa dihapus juga. Nah, jadi deh 2
Halaman terdiri dari 5 panel. Nah, ini kita rapikan dulu ini. Nah, oke. Tanya sejarah, panel 1, panel 2, panel 3. Di panel 4 menjawab ya tadi ya. Menjawab yang tadi pertanyaan tadi nih. Wah, ini gimana, Pak? Kok ini kok gini ya? Nah, gampang. Tinggal di lapisan saja. Nah, lapisannya maju selapis. Nah, gampang ya. Proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu. Di mana, Pak? Ini tuh banyak terus ini. Di mana, Pak? Oke. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, terus tadi kan ditanya tokohnya kan ya. Nah, kita tulis di sini ya. Sorry. Nah, ini kita rubah. Tokohnya Soekarno, Hatta, dan pejuang lainnya. Nah, sama seperti itu. Kalau pakai template cepet Bapak Ibu ya. Nah, tinggal diginikan saja, tinggal diisi-isi gitu aja. Nah, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke. Wah, makasih Pak. Keliru. Nah, terima kasih Pak. Buat infonya. Jadi deh. Ya ini Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya ngasih contohnya karena nggak lama-lama ya. Nah ini. Oke, ini adalah contoh pembuatan komik menggunakan template. Jika sudah Bapak Ibu, ini bisa kita simpan ya. Simpannya bagaimana ya? Jadi ini kan masih, nah namanya kan gini ya. Nah, kita bisa rubah Bapak Ibu. Nah, komik Tanya Sejarah. Nah, itu ya, itu untuk merubah namanya, nama komiknya, atau nama filenya, atau nama proyeknya. Nah, kita bisa melihat ya ini ya. Jadi ini adalah halaman 1, ini halaman 2. Terdiri dari halaman 1 ada 3 panel, halaman 2 ada 2 panel, totalnya 5 panel. Nah, kita bisa menyimpannya. Menyimpannya dengan cara bagaimana? Kita klik bagikan ya. Jangan lupa Bapak Ibu ini ya, untuk tautan ini hanya Anda yang dapat mengakses, jangan ya. Tapi kita bikin semua yang punya tautan bisa untuk, jangan diedit ya, tapi untuk melihat. Nah, seperti itu. Yang punya tautan bisa melihat. Nah, kemudian kita bisa klik lainnya. Nah, kita pilih yang mana? Kita bisa masuk langsung Bapak Ibu, bagikan tautan untuk melihat gambarnya ini Bapak Ibu ya. Gambarnya mata ini. Klik. Nah, kita salin. Otomatis kalau nanti dikumpulkan sudah jadi deh. Nah, saya tinggal nanti yang mengoreksi tinggal ngelihat saja komiknya. Seperti apa sih pengen lihat komiknya? Oh, ini ya komiknya ya. Oke deh, komiknya ini ya. Nah, ini komiknya, tinggal diklik saja. Oh, ini toh komiknya. Halaman 2-nya mana nih? Nah, ini halaman 2, seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu nanti juga bisa, Bapak Ibu jangan lupa, ini kan ada dalam bentuk bagikan ini juga bisa macam-macam ya. Bisa diunduh ya, bisa kemudian dijadikan PDF, download dan sebagainya ya, macam-macam. Nah, itu adalah cara yang pertama, yaitu cara menggunakan template. Nah, bagaimana kalau kita nanti mau membikinnya itu berdasarkan
nol, kosongan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita akan coba ya, kita kembali ke beranda lagi. Nah ya, di awal ya Bapak Ibu ya, kita ketikkan sini komik, biasa ya kayak tadi ya, komik. Nah, kita pilih yang buat desain kosong. Nah, seperti ini. Nah, jadi desainnya masih kosongan ini, kosong blong gitu ya. Nah, saya rencananya bikin satu halaman, satu panel ya, biar kelihatan kayak komiknya anak TK itu Bapak Ibu, yang setiap halaman itu berubah-berubah gitu ya. Dan saya akan bikin dari ini Bapak Ibu ya, contoh skrip yang sudah saya bikin dari ChatGPT tadi ya. Di panel 1, proklamasi langkah pertama menuju kemerdekaan, judulnya ada judul berarti ya. Maka saya akan bikin judul dulu. Ya, gimana bikin judulnya, kita copy aja. Seperti ini, saya pengen nuliskan di sini. Nah, caranya klik teks. Nah, tambahkan judul. Kita paste saja di sini. Nah, ya, tinggal kita geser. Mau diganti menjadi tulisan jenisnya apa? Monggo, ya, di sini ada. Nah, misalnya seperti itu. Mau ganti warna mungkin jadi kayak ungu, boleh ya, bebas ya. Terus kemudian kalau mau ngasih gambar bagaimana? Nah, gambar gampang Bapak Ibu ya. Kita sekarang halaman kedua ya, ini judulnya ya. Kita di halaman 2, kita masuk panel, kita lihat nih gambar seorang pria muda bernama Soekarno dan pria tua bernama Hatta berdiri di depan mikrofon. Caption, oh jadi caption saja ya, tidak ada percakapan ya. Oke, berarti kalau caption itu biasa Bapak Ibu. Ya, oke, kita cari gambar itu. Nah, kita bisa mencarinya gini Bapak Ibu. Di elemen seperti ini, kita cari misalkan Soekarno. Misalkan seperti itu ya, cari gambar atau foto ya. Di sini kalau ini adalah elemennya seperti ini, kalau foto kita lihat gambarnya Soekarno. Ternyata nggak anu ya Bapak Ibu ya. Ternyata gambar yang dipilihkan sama Canva nggak seperti yang kita inginkan ya, di foto pun ya. Maka ini nggak cocok kalau kita pakai gitu. Maka kita bisa mengupload dengan cara klik unggahan. Tapi kayak di halaman 1 kayaknya cocok ya. Saya pilih yang ini, yang Soekarno ini. Nah, kita bikin agak gede. Biar nanti dia ada di belakang, kita mundurkan lapisannya. Lapisannya mundur selapis. Nah, biar kontras. Sip. Mantap. Mungkin dikasih warna merah putih, boleh ya. Kasih bendera. Bendera. Nah, ini ya bendera merah putih. Yang ini aja. Oke. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Di halaman 2 cari Soekarno, karena di sini nggak ada, saya unggahan aja. Ya, caranya gimana? Kita mengunggah foto-foto yang kita sudah cari di Google Bapak Ibu ya. Jadi misalkan di Google itu enak Bapak Ibu. Ya, ini lebih valid ya. Misalkan ini ya. Soekarno di sebuah ruangan. Nah, coba ya kita cek. Kita cari aja di Google seperti ini, kita paste. Ya, sudah muncul Bapak Ibu. Ya, ini gambar-gambarnya tentang kita yang mana, ada mikrofonnya, ada. Nah, ini ya. Ya, kita tinggal klik seperti ini, kita simpan. Nah, kemudian kita taruh aja di download ya. Oke. Kemudian dari gambar-gambar yang sudah kita cari Bapak Ibu ya, misalkan ini ya, kita lihat di panel 2, Soekarno memegang mikrofon berbicara pada kerumunan orang-orang antusias ya. Nah, cari aja, nggak apa-apa, kita cari aja foto-foto ini. Nah, misalkan seperti ini ya, kita pastekan aja, nggak usah ragu di sini Bapak Ibu. Nah, kita enter, sudah nemu Bapak Ibu ya. Jadi lebih cepatan Google ya daripada Canva. Nah, ini kita tinggal seperti ini, kita salin, simpan gitu ya. Kita simpan, masukkan ke download ya, save seperti itu ya, mudah sekali. Nah, sekarang gambar-gambar yang sudah kita cari ya, berdasarkan panel-panel ini Bapak Ibu, sekarang akan kita bikin komiknya ya di Canva. Nah, oke. Di panel yang pertama
ada gambarnya Soekarno tadi ya, maka saya unggah filenya seperti ini, tadi di downloadan ya. Semua file-file yang kita butuhkan kita unggah. Nah, open seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengambil filenya ya. Anggap aja ini ya, tadi yang pertama ini kita masukkan. Sudah masuk Bapak Ibu filenya. Nah, terus biar lebih cantik lagi, tadi kalau nggak salah di bawahnya ada captionnya ya. Nah, ini kita copy, kita bikin cloud atau teks dulu ya. Nanti teks subjudul kita pastekan di sini. Nah, kita kecilkan fontnya. Nah, seperti ini. Kita taruh di bawahnya. Selesai deh. Keren ya. Nah, terus kemudian kalau kita juga pengen Bapak Ibu ya, ngerubah-ngerubah gambar. Misalkan ini kan gambarnya, saya pengen gambar dirubah-rubah, bisa nggak ya? Oke, kita coba Bapak Ibu ya. Nah, ini diklik ya, di sini kita klik edit foto. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan Bapak Ibu untuk akun free dan akun edu itu nggak bisa ngerubah misalkan menjadi tiba-tiba seperti ini ya. Nanti jadi bunga dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita bisa ngerubah-ngerubah Bapak Ibu ya, di edit foto. Nah, mungkin ini kita nggak bisa pakai karena ini pro ya dan beta. Nah, tapi kita bisa ngerubah-ngerubah pakai yang filter ini Bapak Ibu. Nah, misalkan gambarnya jadi begini ya, atau diginikan ya, monggo ya, dirubah-rubah di sini bisa, atau mungkin dijadikan kayak jadul kayak gini juga bisa ya, monggo. Ini banyak pilihan-pilihannya, tapi jangan ini ya. Nanti nggak kelihatan. Nah, monggo ya, silakan Bapak Ibu nanti dicoba-coba ya. Terus kemudian kita lanjut ya di panel yang kedua, yaitu ini. Nah, kita bikin berapa ini? Ada 8 panel ya. Oke, jadi caranya mudah, sama kayak tadi ya, membuka mikrofon, berbicara kerumunan massa. Ini berarti omongannya Soekarno ya, ini ya berarti ya. Oke, kita cari dulu gambarnya Soekarno di depannya mikrofon di kerumunan massa. Mana ya? Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian ada ucapannya Soekarno. Nah, ini ya. Hadirin yang terhormat, hari ini kita menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Nah, kita bikin cloud-nya Bapak Ibu. Nah, kita pilih ya di sini cloud text. Nah, kalau bicara tadi gimana Bapak Ibu? Ya, seperti ini ya. Kita akan pilih yang berbicara. Nah, ini berbicara. Kita taruh di sini, kita gedein dikit. Nah, kita paste dulu teksnya. Oh, maaf Bu, kita nggak bisa, kita hapus dulu ini ya. Kita harus masukkannya seperti ini. Kita masuk dulu Bapak Ibu ke teks dulu. Misalkan ini ya, subjudul, baru kita paste di sini. Nah, baru kita bisa mengolahnya. Tulisan ini jadi kecil-kecil. Nah, kita bisa kecilkan teks ini. Kok teksnya? Ya. Ya, kita kecilin seperti ini bisa. Oke deh, kita tinggal geser ke atas. Nah, selesai deh. Ini ya. Itu Bapak Ibu ya, jadi mudah sekali ya. Oke, silakan nanti diteruskan menjadi 8 panel. Oke, proses untuk yang berikutnya akan saya pause dulu, dan nanti akan saya tunjukkan hasil jadinya. Ya, kita sudah tadi mencoba untuk Bapak Ibu ya, bikin beberapa halaman, dan kita lihat di sini sampai 8 panel ya. Jadi apa yang akan saya upload atau saya bikin sesuai dengan skrip yang ada. Ya, sampai dengan skrip yang terakhir, ada bendera merah putih berkibar di angkasa melambangkan kemerdekaan Indonesia,
captionnya, dengan proklamasi ini Indonesia telah melangkah ke dunia yang baru sebagai negara merdeka. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ada bendera merah putih, ada captionnya. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu ya, sudah halaman judul, kemudian panel 1 halaman 1, panel 2 halaman 2, terus ya sampai dengan panel 8 halaman 9 seperti itu. Nah, sekarang kita simpan, kita rubah dulu. Oh, sudah bentuknya sudah benar ya. Langkah pertama menuju kemerdekaan sudah benar. Nah, tinggal kita bagikan sama kayak tadi Bapak Ibu ya. Ini kita rubah dulu semua yang bisa untuk melihatnya. Kemudian ada kita klik lainnya atau bagikan tautan ini juga bisa, atau tautan untuk lihat juga bisa ya. Ini Bapak Ibu sudah muncul ya. Nah, seperti ini kita tinggal salin, maka kita buka di sini, otomatis akan bisa terlihat gambar-gambarnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, 7, 8, 9. Oke deh, selesai ya. Itu Bapak Ibu cara bikin komik ya menggunakan Canva. Dengan cara yang pertama tadi kita pakai template, cara yang kedua pakai yang kosongan ya. Ini masih apa ya, sederhana sekali ya Bapak Ibu ya yang saya bikin ini ya. Karena begitu mudah ya, tinggal tempel-tempel, kita drag, kita paste gitu aja. Nanti saya berharap Bapak Ibu lebih bagus ya daripada yang saya bikin ini. Mungkin pakai panel ya, satu halaman ada 2 panel, nanti gambarnya mungkin diedit lagi ya, silahkan ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu adalah cara membuat komiknya. Di video selanjutnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk membuat e-komik atau menjadi semacam buku ya komiknya. Nanti bisa dibuka sama siswa itu enak untuk melihatnya. Baik, caranya akan saya tunjukkan di video yang keempat, yaitu melihat komik secara digital. Jangan kemana-mana, masih di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih.